Yang saya sesali atau yang saya kurang setuju mungkin ya, ketika UN itu dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gema Insani, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Dadi Hidayat di channel SMK Gema Insani Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perbincangan bersama salah satu guru di SMK Gema Insani. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja perkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya di sini di pinggir saya sudah ada Pak Dimas. Halo Pak Dimas, sebelumnya apa kabar? Nah, sebelum lebih jauh lagi Pak Dimas, boleh mungkin sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Arifudyanto. Di sini saya sebagai guru PAI. Nah, Pak, sebelum kita ke topik utama, sebelumnya Bapak boleh cerita dong tentang asal latar pendidikan Bapak. Saya izin masuk ya. Boleh. Di sini pendidikan saya dulu di SD Muka 2. Oke. SD Muka 2 dari tahun 2012, terus ke MTS sekaligus boarding school di MTS Arya Cipanas. Arya Cipanas, terus balik lagi ke Cianjur, di Man 1 Cianjur. 2018 saya kuliah, lulus. Ambil apa Pak kuliahnya? Di pendidikan agama Islam. Oke, jadi bisa teman-teman sahabat Gema Insani ketahui bahwa track record dari Pak Dimas ini emang sangat agamis ya, dari mulai MTS, MAN, sampai pendidikannya pun berlatar belakang guru agama Islam, teman-teman. Nah, kita langsung aja teman-teman, karena kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang turunnya nilai-nilai Islam di kalangan pelajar saat ini, yang mungkin teman-teman sahabat Gema Insani juga rasakan sendiri. Kita langsung aja tanyakan kepada, bisa dibilang pakarnya ya, karena beliau merupakan guru agama. Nah Pak, untuk pertanyaan yang pertama yaitu faktor utama sih yang menyebabkan penurunan nilai-nilai Islam terutama di kalangan pelajar untuk saat ini Pak. Khususnya di SMK Gema Insani. Oke, spesifik ya. Yang pertama karena posisinya untuk sekolah-sekolah yang ada di khususnya di Indonesia dan itu di Gema Insani itu ada 3. Yang pertama, khususnya di SMK tuh tidak memfokuskan pada agamanya tetapi karena ini posisinya SMK dan di jurusan OTKP, TKJ, jadi lebih cenderung ke sana. Difokuskannya untuk yang OTKP lebih kepada perkantorannya, dan untuk TKJ tersendiri itu lebih kepada jaringan-jaringan di komputernya. Yang pertama. Yang kedua, posisinya karena posisi di SMK Gema Insani ini khususnya untuk pelajaran agama itu lebih sedikit, itu cuman 4 jam dari 1 minggu, maka apapun yang dibahas oleh si guru tersebut itu pasti akan lupa gitu, karena posisinya tidak ada pembiasaan di dalamnya. Oh, berarti yang pertama memang dari penjurusan Pak, dan yang kedua memang dari jam ngajar agama itu di SMK itu sangat minim ya Pak, sehingga penerapannya itu mungkin mudah hilang lah gitu. Ya. Oke. Nah, untuk membahas yang tadi, mungkin Bapak bisa menambahkan tentang peran orang tua dalam mempengaruhi penurunan nilai-nilai Islam ini. Apakah emang seharusnya orang tua bagaimana? Mungkin. Berbicara tentang orang tua, itu pasti ada impact kepada anak-anaknya, karena posisinya kita berbicara tentang pendidikan, outputnya apa, dan dari orang tua itu outputnya juga apa. Dan di selain itu pun ada pembahasan tentang kultur-kultur yang ada di wilayah tersebut. Apakah kultur daerah, misalkan masyarakatnya itu terbilang agama atau tidak. Terus pendidikan dari orang tuanya seperti gimana. Karena posisinya orang tua adalah pendidikan pertama di si anak gitu. Terus diolah dan dimatangkan oleh masyarakat di sana, dan semakin dimatangkan oleh berarti emang seberpengaruh itu ya, karena awal pendidikan tuh kuncinya ada di orang tua sendiri itu ya.
Oke Pak, mungkin itu saja untuk orang tua. Kita lanjut lagi nih untuk pertanyaan berikutnya, yaitu perbedaan dalam penurunan nilai-nilai Islam antara pelajar laki-laki dan perempuan ada nggak sih sebenarnya, dan menurut Bapak apa penyebabnya untuk perbedaan itu? Berbicara tentang penurunan atau penaikan, itu kembali lagi kepada nilai-nilai yang ada di psikolog pada anak-anak. Seperti misalkan kita pasti bisa membedakan antara pendidikan kepada anak laki-laki dan pendidikan kepada anak perempuan. Contoh, misalkan kita ngobrol tuh khususnya untuk anak laki-laki, untuk dilihat mata antar mata itu susah. Iya. Karena psikologi anak laki-laki itu bukan untuk itu, tapi untuk mendengar. Jadi misalkan lebih mendengarkan. Ada pendidikan yang kepada anak itu, khususnya anak laki-laki, bukan dilihat matanya, tapi didengarkan, misalkan di telinganya. Terus beda lagi dengan posisi perempuan itu biasanya antara mata dan mata gitu. Tapi jangan Salah dalam ya Pak. Jangan disalahartikan bahwasanya khususnya karena saya guru agama. Ya benar. Terus ngelihat mata itu jangan posisinya, tapi lebih kepada apa gitu. Ya, gitu. Berarti di sisi lain faktor psikologi untuk mengetahui tiap siswa dalam pengajaran, faktor guru harus mengetahui terlebih dahulu, berarti Iya. siswanya penerapannya harus seperti Dan apa? metode-metode yang digunakan kepada siswa tuh tidak bakalan sama. Misalkan ada orang tuh yang lebih kepada audio visual, ada yang lebih kepada ini mah lebih suka kepada ceramahnya aja, ini lebih suka dia pengen speak up itu kan pasti ada pengolahan-pengolahan di Bedanya dalamnya. tiap anak-anak ya benar. Berarti jika seperti itu peran guru itu untuk menilai siswa itu harus lebih dalam dulu ya, masuk ke dalam siswanya, tidak langsung bisa gitu ya. Oke Pak. Nah untuk next nih ada faktor-faktor eksternal seperti media sosial atau pengaruh teman sebaya yang kontribusi terhadap penurunan nilai Islam di kalangan pelajar. Itu menurut Bapak tanggapannya gimana seperti sosial media? Berbicara tentang faktor eksternal itu ada plus dan minusnya. Oke. Plusnya kita bisa menggunakan metode-metode apapun dari dunia luar. Misalkan meskipun kita tidak berada di tempat yang sama, kita masih bisa dengan metode yang lain. Contoh ada kalau kemarin itu ada Zoom meeting, terus ada Google Meet, ada Classroom, ada dari YouTube juga. Bahkan skripsi saya pun membahas tentang faktor eksternal ini, yang dimana Rasulullah berbicara, didiklah anakmu bagaimana zamannya, karena posisi sekarang zaman digital, kemarin Society 5.0 dan sekarang 5.0 pasti berbicara tentang elektronik, yang dimana itu ada beberapa metode seperti misalkan quizzes, propops atau quizmaker. Itu faktor eksternal yang harus diselesaikan mungkin ya dalam itu. Berarti faktor eksternal ini seperti pisau bermata dua ya Pak? ya. Tergantung kita yang memanfaatkannya seperti itu mungkin. Ada juga kan posisinya waktu kita misalkan menerangkan itu kan di belakang masuk ada yang main game. Ya. Nah gitu kita mendidiknya seperti yang tadi, bahwasanya didiklah anakmu sebagaimana yang zamannya, karena posisinya kita bergelut dengan zaman yang elektronik dan anak-anak itu banyaknya main pada HP. Kita gunakanlah atau disebut bisa perang juga, karena posisinya anak-anak lebih suka pada HP-nya. Nah sekarang kita belajar dengan HP-nya gitu. Belajar dengan HP-nya maksudnya gimana Pak? Ya seperti tadi misalkan bisnis, Oke. ada dan platform yang lain. Oke. Sehingga anak tuh tergugah akan minat belajarnya dengan posisinya di HP itu. Oke, next Pak. Nah untuk ini nih dari faktor internal ya, karena kita tadi sudah bahas faktor eksternal, sekarang internal dari kurikulum sendiri. Menurut Bapak untuk faktor kurikulum ini emang udah memadai untuk faktor untuk faktor Islami ini? Nah, berbicara tentang kurikulum, kan dari dulu kita KTSP
terus 2013 ada kurikulum merdeka, ada Iya. kurikulum prototype, dan sekarang menuju kepada IKN atau kurikulum merdeka. Nah, ada kenaikan dan ada penurunan di dalamnya. Contohnya yang saya sesali atau yang saya kurang setuju mungkin setuju ya. ketika UN itu dihilangkan UN itu terakhir ada di kurikulum 2007 ya? 2013 itu masih ada ANBK Oke. berbasis komputer. Nah, kenapa disesali? Karena posisi ada standarisasi lulusan anak tuh sebenarnya ada di sana. Contoh misalkan kita belajar selama setahun tapi tidak diujikan, itu suatu hal yang kurang lah gitu. Misal, dan posisinya sekarang tuh khususnya dari internal itu ada kesetaraan antara misalkan kelas A dengan kelas B. Misalkan dari kita itu ada OTKP, ada TKJ. Nah, itu pasti ada kesenjangan. Misalkan OTKP atau TKJ yang lebih maju dan yang lain ada yang lebih, bahkan dari sekelasnya pun pasti ada, itu tuh ada kesetaraan. Karena yang saya sesali untuk UKM itu lebih kepada dibebaskan secara kompetitif, tapi kan kalau misalkan posisinya lebih besar itu sekolah, antara guru PAI dan guru itu pasti beda. Jadi antara kelas dan kelas itu pasti agak ada kesenjangan di sana. Oke. Khususnya di dalam gitu. Iya. Untuk kurikulum. Oke Pak, tapi saya ingin menyangka nih sedikit tentang yang tadi UNBK nih. Bapak kurang setuju ya karena dihapuskan. Tapi menurut saya ini justru jadi faktor keuntungan buat siswa, karena tidak semua siswa kan harus menguasai semuanya. Seperti yang kata Albert Einstein katakan, seorang ikan itu tidak harus dinilai dari cara dia memanjat pohon. Maksudnya biarkanlah orang yang jago matematika fokus di sana, maka dia akan jadi ahli. Tidak harus semuanya menguasai. Bagaimana itu? Iya. Kan tadi dibahas bahwasannya ada plus dan minusnya. Iya. Minusnya ya seperti demikian. Tapi untuk kenapa saya menyayangkan, misalkan saya mau menjadi dokter, adakan itu UN tapi dengan posisi kedokteran, misalkan kimianya, biologinya, terus matematikanya karena saintik. Kalau misalkan kita mau menjadi guru olahraga, berarti bahasa Indonesianya, olahraganya, terus bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan mau ke luar negeri, kita seperti demikian. Berarti harus dijurukan kembali ya, tidak terlalu. Oke, lebih kepada spesifik, karena posisi anak-anak itu tidak pintar secara matematika, kan ada pintar secara lain. Oke. Tapi yang disayangkannya tuh lebih kepada kenapa UN-nya yang dihilangkan, sedangkan itu. Oke, mungkin untuk kompetisinya UN-nya jangan dihilangkan, cuma untuk kompetisinya dijurukan kembali ya sesuai dengan minat masing-masing. Oke, Pak. Kita lanjut ke peran yang lebih umum nih Pak, untuk peran masyarakat dalam penurunan nilai-nilai Islam ini, dan bagaimana sih seharusnya yang Bapak pandang untuk masyarakat ini bantu untuk menaikkan kembali nilai-nilai Islam di kalangan masyarakat pelajar. Nilai-nilai masyarakat kepada pelajar. Iya, mempengaruhinya itu. Lebih kepada pembahasan ini tuh yang saya lihat itu lebih kepada ibadahnya yang agak contoh dari masyarakat ibadahnya kurang, mungkin ke pelajar juga jadi. Iya, meskipun itu ada di dalamnya, tapi kan kita lebih kepada membahas tadi kultur, karena kultur masyarakat itu akan mempengaruhi kepada apa yang diperlakukan pada anak-anak. Akan dicontoh lah ya oleh pelajar. Seperti layaknya misalkan gurunya seperti apa, kan muridnya juga pasti akan mengikuti. Iya, benar. Oke. Nah Pak, ini menuju ke dua pertanyaan terakhir nih untuk solusi sekarang. Solusi yang efektif menurut Bapak untuk mengatasi penurunan nilai-nilai Islam di kalangan pelajar ini, bagaimana sih solusinya? Solusi? Iya. Berbicara tentang solusi, mungkin saya bukan ahli karena posisi saya masih strata 1 juga. Itu lebih kepada ahli-ahli
karena posisi negara, khususnya negara Indonesia itu udah banyak dokternya, salah satunya di bidang agama, di bidang ekonomi, dan bidang hukum, mungkin itulah ya. Iya, iya. Tapi untuk saya pribadi sendiri menginginkan bahwasannya di sekolah-sekolah itu lebih banyak pembiasaan agar si anak itu bisa terbentuk, karena sesuai dengan kata-kata orang-orang bijak, orang-orang yang jadi seseorang itu atau orang-orang yang sukses itu bisa jadi seperti sekarang karena dia itu terbentur lalu terbentuk. Dari asalnya kurang terbiasa akan misalkan peribadahan, dia dibiasakan harus dibenturkan dulu, terbentur langsung terbentuk. Kalau misalkan posisinya udah terbentuk kan udah enak. Iya. Dan posisinya seperti sekarang banyak seperti guru-guru membuat literasi untuk meningkatkan, untuk pembiasaan gitu. Membiasakan siswa. Berarti solusinya mungkin garis besarnya dari membiasakan terlebih dahulu ya. Baik itu dari segi orang tuanya dulu, baru ke guru, masyarakat. Ya. Membiarkan pelajar untuk membiasakan ini ya, nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke Pak, sudah tidak terasa kita menuju pertanyaan terakhir, yaitu ini dia. Bagaimana dampak jangka panjang dari penurunan nilai-nilai Islam di kalangan pelajar ini terhadap masyarakat ataupun terhadap negara ini Pak? Apakah emang akan sekacau itu atau bahkan justru akan menjadi idealis dan maju negara itu? Sedikit agak berat juga ya bahasanya. Ini sengaja terakhir. Pertanyaannya sengaja terakhir. Gimana tadi tuh? Jangka panjang dari efek penurunan nilai-nilai Islam ini bagi negara kita ini atau bagi masyarakat? Untuk jangka panjang pasti ini akan berbicara tentang beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang akan datang. Dampaknya khususnya untuk guru-guru yang seperti sekarang itu yang mengajarnya transfer of knowledge atau cuman pengetahuan aja. Boleh dijelaskan Pak, transfer of knowledge itu mungkin? Transfer of knowledge itu cuman mengajarkan bahwasannya 1 + 1 itu 2 tanpa ada nilai-nilai di dalamnya. Itu tidak akan menanamkan moral-moral yang ada, beda dengan pendidikan yang dulu. Misalkan dulu tuh ada pendidikan yang menerapkan bahwasanya yang menjadi dasar itu yang pertama Al-Quran dan hadis. Oke. Yang kedua itu dari sejarah. Ini menyangkut sistem pendidikannya dari awalnya dulu harus menurut Quran dan hadis. Oke. Al-Quran dan hadis. Oke. Terus sejarah. Terus ketiga ulama. Oke. Yang pertama Al-Quran dan hadis, kita sudah inilah posisinya Al-Quran dan hadis. Dari ulama karena posisinya kita cuman transfer of knowledge, jadi seakan-akan kalau nggak tahu kita lihat HP. Bahkan transfer of knowledge itu gak usah ada guru, udah di Google itu udah cukup gitu posisinya. Tapi sebagian keterangan membahas bahwasanya ilmu yang tanpa gurunya itu diilmui oleh setan, digurui oleh setan. Posisinya seperti demikian. Jadi adanya faktor-faktor ulama di sana itu kan seperti demikian. Bahkan di taklim juga dibahas bahwa dukain wahirsin wastibarin wa irsadil ustadi, bahwasanya di sana ada guru anu jelas. Misalkan guru, saya punya guru pasti ada guru sampai ke Rasul, namun posisinya kalau posisinya gurunya itu adalah Google, itu dari siapa? Kalau ada jelas penulisnya itu apa diperbolehkan atau emang? Iya, tapi posisinya tidak ada guru yang itu. Kurang sahih atau gimana gitu? Posisinya seperti demikian, karena ulama itu Rasulullah pewaris pada Nabi yang ketiga. Nah, pewaris pada Nabi itu toh itu dari akhlaknya, toh dari apapun pasti masuk. Karena tadi membahas tentang jangka panjang dengan posisi society. Iya. Berarti intinya
untuk jangka panjang bagi negara ini, apakah emang karena kan negara kita ini mayoritas Muslim nih Pak? Apa akan kacau itu atau memang akan menjadi negara sekuler yang bebas seperti Amerika gitu, akan menjadi negara maju, atau menurut Bapak sebaliknya? Untuk negara-negara yang maju, khususnya dari pendidikannya, Iya. kita bisa melihat kepada negara-negara yang karena Indonesia itu dikelilingi oleh negara-negara yang maju. Salah satunya Singapura, Jelas. Malaysia, Malaysia terus lumayan. Uzbekistan, Raja Baru. Kenapa kita tidak melihat kepada sana? Kita cuma melihat kepada Jepang, yang dimana Jepang itu dulu kita pernah menerapkan kepada anak-anak full day school, sedangkan kita pasti tahu kapasitas otaknya bekerjanya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan dari usia belia. Karena Jepang bisa seperti full day school itu karena mereka mulai belajar membaca dan lainnya itu dari umur 10, dan dari sebelum umur 10 itu belajarnya ringan, tapi lebih justru mereka cara belajarnya, cara membacanya itu telat ya di umur 10. Karena posisinya untuk mengembangkan kapasitas otak dulu. Sedangkan kalau dari kita kapasitas otaknya yang diperbesar dulu di umur sedini mungkin sampai sekarang besar itu dimasukin ilmu-ilmu apapun jadi mudah gitu. Jadi kurang tepat ya Pak untuk cara posisinya, karena posisi di negara kita itu seperti demikian. Entah ini secara tersengaja atau tidak gitu. Nah, mungkin itu dia teman-teman sedikit obrolan kita bersama guru PAI yaitu Pak Dimas. Semoga obrolan kali ini dapat bermanfaat dan dapat teman-teman terapkan terutama dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari kami. Sampai berjumpa di next video. Terima kasih. Bye bye.